Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya ingin berbagi materi dan latihan soal untuk UPPPG Bahasa Inggris dan kita memasuki kompetensi lulusan yang ketujuh. Sebelumnya, untuk KL 6 sampai KL 1 silakan di-searching saja di SKZ Education. Di sana saya juga sama menyajikan materi dan latihan soal, ya. Dan sebelum kita mulai, tidak lupa saya juga mendoakan semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan lulus hingga dapat sertifikat pendidik tahun ini. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Oke, untuk KL 7 ini adalah mampu melakukan refleksi secara komprehensif, baik itu konten, pedagogi, dan teknologi, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi kita sudah memasuki tahapan refleksi. Apabila kita analisa dari KL 2 misalkan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap ini udah memasuki tahap refleksinya ya. Dan ini yang direfleksikan adalah TPEC ya, Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi pengetahuan tentang konten, pedagogi, dan teknologi yang harus dikuasai oleh seorang guru yang nantinya ini nih bisa meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Oke, number one, reflection on content. Jadi refleksi dalam konten. Apa poin penting dari ini? Yang pertama adalah recognition of material suitability. Jadi mengetahui tentang kesesuaian materi yang akan disajikan kepada siswa. Nah, sebagai seorang guru di sini nih ada penekanan materi itu atau kontennya itu harus relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zamannya, sesuai dengan zamannya. Itu poin penting yang pertama. Yang kedua adalah ability to deliver the content. Jadi kemampuan untuk menyampaikan materi. Kita harus merefleksikan diri kita apakah materi yang kita sampaikan kepada siswa atau metode yang kita sampaikan itu efektif dan dapat dipahami. Ini di sini bisa dilihat ya. Jadi dua poin penting ini untuk refleksi dalam konten. Yang pertama, kesesuaian materi. Yang kedua, kemampuan kita dalam menyampaikan materi, apakah itu efektif dan bisa dipahami oleh siswa. Yang kedua itu reflection on pedagogy. Ya, ini kalau pedagogi itu adalah pengetahuan kita tentang bagaimana memberikan sebuah pembelajaran yang baik untuk siswa. Ya. Manajemen kelas itu termasuk pedagogi. Kalau mata pelajaran itu termasuknya kan profesionalnya. Yang pertama adalah selection of the teaching methods. Nah, metode yang kita pilih itu sudah sesuai belum sih? Sudah efektif belum kepada siswa kita? Itu ya, yang pertama pemilihan tentang metode. Nah, ini nih. Consider whether these methods aligned with students' learning style and can activate their participation. Jadi pertimbangkan juga apakah metode ini sudah sesuai dengan gaya belajar siswa dan bisa memotivasi siswa, mengaktifasi siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua adalah classroom management. Nah, apa di sini? Nah, review whether this approach support positive discipline and good interaction between the teachers and student. Jadi, mereview apakah pendekatan yang kita gunakan ini menimbulkan efek yang positif, mendukung disiplin positif untuk siswa dan interaksi yang bagus antara siswa dan guru, siswa dan siswa. Itu ya untuk pedagogi itu yaitu metode dan classroom management. Next is reflection on technology in learning. Tadi pedagogi, sekarang teknologinya. Yang pertama itu adalah integration of technology. Nah, review the effectiveness of using technological tools and resources to enhance attractiveness, engagement, and student learning outcomes.
Ingat ketika kita menggunakan teknologi itu, ingat tidak hanya semata untuk keren-kerenan atau gaya-gayaan, tapi harus menunjang kepada tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran itu mudah tercapai dan efektif. Nah, di sini kan disebutkan nih, keefektifannya dalam pembelajaran. Apakah itu menarik atau engagement? Ya. Jadi menimbulkan ketertarikan dan apakah outcome-nya atau hasilnya itu bisa mendukung tujuan pembelajaran kita. Yang kedua adalah teacher's technological skill ya. Nah, kemampuan guru dalam menggunakan teknologi itu. Nah, di sini identify areas where improvement in technological skill can support the enhancement of the learning process. Ingat ya. Jadi teknologinya itu yang bisa mendukung proses pembelajaran. Seperti itu. Next, learning evaluated and continuous improvement. Monitoring learning outcomes. Jadi memonitor hasil dari pembelajaran itu. Itu adalah bagian dari refleksi. Kita tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi monitor juga hasil akhir dari pembelajaran itu apakah tercapai atau tidak, apakah ada perubahan di siswa atau tidak. Nah, gini nih. Regularly assess students' learning outcome using various assessment methods. Identify successes and challenges in achieving learning objectives. Identifikasi juga keberhasilannya atau tantangan dalam pembelajaran itu. Sehingga dengan kita mengetahui hal tersebut, akan mudah memberikan pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, continuous improvement. Based on reflection and evaluation, create concrete and implementable improvement plans. Engage in professional development activities to continually enhance teaching quality. Jadi harus berdasarkan refleksi itu harus menciptakan tindakan yang konkret dan bisa diaplikasikan untuk meningkatkan pembelajaran kita. Itu refleksi dari hasil refleksinya. Oke, next ini latihan soal ya. Kita sudah memasuki latihan soal. Untuk melatih ketajaman dan intuisi teman-teman, silahkan nanti saya sajikan soal, di pause, diberhentikan dulu videonya sebentar. Setelah itu cari jawaban yang tepat. Dan di slide selanjutnya silahkan bandingkan jawabannya. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Oke. Nah, silakan dicari dulu jawaban yang tepat ya. An English teacher finds that their students have difficulty understanding the concept of the present perfect tense. The teacher decides to use technology in teaching. They use an interactive quiz app to explain the concept and provide practice. However, the results were not as expected. What is the most appropriate reflective step for the teacher? A. Switching from the quiz app to more engaging and interactive video lessons. B. Holding a class discussion after using the app to get feedback from students about the difficulties they face. C. Implementing a project-based learning method to deepen students' understanding of the present perfect tense. D. Evaluating and suitability of technology to the students' learning needs and considering the integration of other more effective teaching methods. Kira-kira mana nih langkah yang tepat ya, tahapan yang tepat nih. Setelah kita melakukan pembelajaran ini dan kita mengetahui bahwa hasilnya itu tidak sesuai harapan. Okay, the correct answer for this one is C ya. Kita evaluasi kecocokan teknologi yang kita gunakan dalam pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan kita pertimbangkan juga barangkali kita harus gunakan metode yang lebih efektif yang lainnya. Number 2, an English teacher wants to improve students' narrative writing skills by using blogs. After a few weeks, the teacher notices that only a few students are actively writing on the blog. What reflection should the teacher undertake to increase student participation? Oke, ini ada hubungannya pedagogi dan teknologi juga. A. Reviewing the pedagogy
used in integrating the blog into learning, possibly by including brainstorming session or peer reviews. Be implementing a reward system for students who actively write on the blog. C. Holding a writing workshop to boost students' confidence in writing. D. Switching the platform from blogs to more familiar use social media for students. Oke, di sini kasusnya itu pertama untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam naratif menggunakan blog. Tapi setelah beberapa minggu hanya beberapa siswa yang aktif. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan guru dalam posisi ini? Oke, the correct answer is reviewing the pedagogy used in integrating the blog into learning, possibly by including brainstorming session or peers review. Jadi kita pahami dulu pedagoginya. Ya, pedagogi itu tidak lain adalah manajemen kelas dan what is it? The methods that we deliver, that we use. Dan itu juga akan sangat baik ketika ada brainstorming session or peers review. Jadi teman-temannya itu saling mereview semua supaya semua terlibat aktif juga dalam pembelajaran itu. In an English class, the teacher uses an interactive quiz app to test students' understanding of new vocabulary. Although the students seem to enjoy the quiz, the teacher realized that there isn't much improvement in students' active vocabulary use in everyday conversation. What reflective steps should be taken? Oke, di sini ya kita seringkali menggunakan quiz, menggunakan aplikasi baik itu Quizizz atau Kahoot misalkan untuk belajar vocabulary. Tapi kenyataannya vocabulary itu tidak berpengaruh kepada percakapan mereka sehari-hari. Tidak ada peningkatan dalam percakapan. Padahal kita sudah belajar kosakata dalam kuis. Kira-kira langkah apa yang paling tepat dalam hal ini? Silakan dipilih A, B, or C, or D. The right answer is integrate the quiz with conversation-based tasks that require the use of new vocabulary. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi kosakata yang sudah dipelajari oleh siswa itu ada kontinuitasnya, ada keberlanjutannya, yaitu diaplikasikan dalam tugas yang ada hubungannya dengan percakapan. Jadi siswa menggunakan kosakata yang mereka sudah pelajari dalam sebuah percakapan dan itu akan melatih siswa ya untuk lebih bisa menggunakan kosakata baru. 4. During an English class, a teacher carefully plans the teaching strategy. Unexpected challenges arise during the lesson, and the teacher adjusts their strategy without compromising the quality of learning. What positive impact does the teacher reflective thinking have on this situation? Oke, ini kita sebagai guru ya, kadang kita sudah menyiapkan pembelajaran dengan baik, namun ada tantangan yang tidak kita harapkan. Misalkan tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba misalkan komputernya ngehang atau lainnya. Nah, terus di sini si guru itu membuat sebuah pembelajaran, mengubah pembelajarannya itu tanpa kompromi dengan kualitas pembelajaran. Kira-kira hal positifnya apa dengan tindakan guru tersebut? Okay, the correct answer is the teacher can improve their skills in managing the class. Jadi berarti di sini guru itu mampu memanage kelas dengan baik. Tidak lantas karena misalkan ada gangguan, lalu kelasnya berubah menjadi chaos, tidak teratur. Berarti tetap ada pembelajaran dan ini meningkatkan kemampuan dalam memanage kelas. Okay, number 5, an English teacher designed a complex learning project that involves students' collaboration. However, during the project implementation, conflicts arise among the students, affecting the overall quality of the project. How can the teacher effectively and reflectively respond to this situation?
Oke, jadi ini guru ini bagus ya mendesain sebuah pembelajaran project yang sangat kompleks. Dan ini melibatkan kolaborasi antar siswa. Tapi di tengah-tengah proyek itu, selama proyek ada konflik antar siswa. Kira-kira apa yang harus direfleksikan oleh guru dalam situasi ini? Okay, the correct answer is reflect on the teacher's role and instruction in students' collaboration. Jadi guru itu harus merefleksikan diri tentang perannya sebagai dia. Kenapa sih harus sampai ada konflik? Jangan-jangan ini kesalahan saya sebagai guru misalkan. Kenapa tidak mendampingi atau hal lainnya? Itu harus direfleksikan. Yang kedua, instruksi kepada siswa dalam berkolaborasi itu seperti apa? Bisa jadi instruksi yang kita berikan itu tidak jelas atau menimbulkan konflik di antara siswa. Seperti itu. Number 6, an English teacher plans a lesson with the goal of developing students' speaking skill through group discussion. However, during the discussion, some students tend to dominate while others struggle to participate. How can the teacher reflect on the implementation of this lesson to enhance the engagement of all students? Oke, ini bagus ya speaking skills, tapi ketika terjadi dialog, diskusi, itu beberapa siswa itu mendominasi dan yang lain itu tidak bisa mengikuti atau tidak bisa sepenuhnya berpartisipasi. Nah, kira-kira apa nih kesalahannya? Okay, this one. So, seek solutions to improve the engagement of students who are less active. Jadi sebagai guru kita harus cari ini karena ini kan topiknya diskusi nih. Nah, kira-kira kita harus cari solusi bagaimana supaya siswa yang kurang aktif itu bisa terlibat juga. Barangkali bisa misalkan kita memberikan pengaturan waktu untuk setiap orang berbicara. Kita desain adanya moderator yang mengatur jalannya diskusi sehingga semua bisa kebagian dan semua memiliki waktu. Layaknya misalkan debat-debat yang ada di TV gitu kan. Jadi semua dikasih waktu dan dikasih kesempatan. 7. English teacher Miss Turner utilizes technology as a tool for evaluating her students' learning. However, after collecting evaluation data, she feels the need to reflect to ensure that the use of technology genuinely supports the achievement of learning objectives. In this reflection stage, Ms. Turner should consider which aspect to evaluate the effectiveness of technology in teaching. Jadi kata kuncinya di sini sih lebih ke mengevaluasi keefektifan teknologi. Apa nih yang harus dilakukan oleh Miss Turner ini untuk bisa melihat apakah ini teknologi ini efektif atau tidak. Okay, the correct answer is alignment of instructional materials with technology. Kesesuaian antara materi pembelajaran dengan teknologi. Ini sesuai gak sih? Misalkan kita mengajarkan grammar dengan menggunakan quizzes, dengan menggunakan misalkan Kahoot, apakah itu sesuai? Atau kita mengajarkan naratif teks dengan quiz, apakah itu sesuai? Misalkan. Atau dengan video, apakah itu sudah sesuai? Seperti itu. 8. Throughout one semester, English teacher Mr. Abdul uses various strategies to provide feedback to his students. After observing student progress, he feels the need for a profound reflection on the effectiveness of the feedback provided. In this reflection stage, Mr. Abdul should focus on which aspect to improve the quality of feedback. Oke, jadi di sini Mr. Abdul itu ya selama satu semester itu dia ingin memberikan feedback, tapi dengan cara yang berbeda. Feedback itu kata lainnya adalah komen ya, komen kepada siswa tapi komennya yang membangun. Nah, Mr. Abdul ini dia memberikan berbagai tips atau strategi untuk memberikan feedback kepada siswanya. Nah, kira-kira mana langkah yang
efektif yang bisa diberikan eee, Pak Abdul untuk memberikan feedback kepada siswanya? Oke, the correct answer is concern for students' need. Jadi Pak Abdul itu harus lebih fokus kepada aspek atau quality feedback-nya itu kepada kebutuhan siswanya. Seperti itu. Next. 9. An English teacher, Mr. Roberts, conducts a formative assessment during the learning process to monitor students' understanding. After analyzing the assessment result, he realized that some students have a deep understanding while others still face difficulties. In the reflection stage, Mr. Roberts should focus on which aspect to improve learning differentiation. Ini bagus nih, pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi setelah Pak Abdul melaksanakan tes formatif itu ternyata dia menyadari nih ada siswa yang sangat paham, ada siswa yang kurang paham. Nah, kira-kira apa sih yang perlu direfleksikan oleh Pak Abdul dalam hal ini? The correct answer is individual characteristic of students. Bisa jadi setiap siswa itu memiliki gaya belajar masing-masing, maka Pak Abdul dalam hal ini Mr. Robert dalam hal ini harus memahami tentang karakteristik siswa supaya kenapa si A ini misalkan pemahamannya sangat bagus, kenapa si B ini misalkan pemahamannya kurang. Kita harus pahami karakteristik mereka. Number 10, as an English teacher, you have just conducted an assessment project in your class. The evaluation results indicate that the majority of students have not achieved the learning targets. In responding to this result, which evaluates step in the most profound and contextual to enhance their learning. Oke, jadi sudah melakukan evaluasi, tapi ini nih, majority ya. Hati-hati nih. Kadang dalam sebuah konteks pertanyaan itu kita bisa memperhatikan juga apakah ini mayoritas atau minoritas. Sehingga kita harus tahu langkah selanjutnya apa seorang guru. Apakah pengulangan atau hanya pengayaan misalkan. Okay, the correct answer for this situation is analyzing the teaching process and learning strategies used in the project. Okay, number 11. An English teacher designs an assessment where students are required to create an oral presentation. However, some students struggle to organize ideas and structure the presentation effectively. In the context of reflecting on this evaluation, the most profound step is, ini bagus ya, jadi guru mendesain sebuah penilaian, ini disebutnya itu authentic assessment kalau ada hal-hal seperti ini. Kalau traditional assessment itu berdasarkan tes tulis ya, kertas. Nah, di sini kan asesmennya menuntut siswa untuk membuat presentasi dan mereka harus berbicara. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam konteks ini untuk melakukan refleksi dari evaluasi yang diberikannya? Oke, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas jawabannya tepat. I think that's enough for today. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.